Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumil wal hikam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya Muhammad Ridwan dari perwakilan kelompok pertama dalam mata kuliah filsafat bahasa yang akan membahas tentang pengertian dan objek filsafat bahasa. Bagian pertama, pengertian filsafat bahasa. Secara umum, seorang pelajar akan berasumsi bahwa filsafat bahasa memuat pengertian penggabungan dua kata, filsafat dan bahasa. Asumsi tersebut mengacu pada berfilsafat melalui bahasa atau filsafat tentang bahasa. Filsafat bahasa yang juga dikenal dengan filsafat analitik tumbuh dan berkembang di Eropa, terutama di Inggris pada abad ke-20. Berdasarkan realitas tersebut, sebelum seseorang pelajar menyetujui definisi atau pengertian filsafat bahasa, sebaiknya terlebih dahulu melihat beberapa pendapat para ahli mengenai disiplin ilmu tersebut. Feuerbach telah menunjukkan dua jalan yang terkandung dalam istilah filsafat bahasa. Pertama, filsafat mengenai bahasa, dan kedua, filsafat berdasarkan bahasa. Filsafat mengenai bahasa. Seorang filsuf sudah tentu mempunyai sebuah sistem yang dipakainya untuk mendekati bahasa sebagai objek khusus. Seperti ia dapat mendekati objek-objek lain dengan berpangkal pada sistem yang sama. Objek dari pengertian filsafat bahasa sebagai filsafat mengenai bahasa, Feuerbach memberikan contoh ilmu bahasa dan psikologi bahasa sebagai objek kajiannya. Contoh lain, ilmu simbol dan semiotika atau simiologi sebagai objek kajiannya. Filsafat berdasarkan bahasa. Seorang filsuf itu ingin berfilsafat dan mencari sebuah sumber yang dapat dijadikan titik pangkal yang menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Feuerbach memberikan dua pengertian bahasa yang dijadikan titik pangkal. Feuerbach memberikan dua pengertian bahasa yang dijadikan titik pangkal untuk berfilsafat. Pertama, bahasa dalam pengertian eksklusif ialah bahasa yang didefinisikan sebagai alat komunikasi sehari-hari, sehingga bahasa tersebut mencerminkan semacam psikodrati spontan yang dapat dipakai sebagai sumber berharga dalam filsafat. Kedua, bahasa dalam pengertian inklusif ialah bahasa yang tidak digunakan dalam arti sehari-hari dalam komunikasi. Adapun Joko Wicoyo berpendapat bahwa filsafat adalah filsafat bahasa sebagai bidang filsafat khusus, yaitu masalah bahasa dengan bahasa. Pernyataan ini dapat disederhanakan bahwa filsafat bahasa merupakan penyederhanaan konsep filsafat melalui alat bantu bahasa. Dengan kata lain, penjabaran nuansa filsafat melalui medium bahasa. Kedua, Asep Ahmad Hidayat berpendapat bahwa filsafat bahasa merupakan pertama, kumpulan hasil pikiran para filsuf mengenai hakikat bahasa yang disusun secara sistematis untuk dipelajari dengan menggunakan metode tertentu. Kedua, metode berpikir secara mendalam, radik, logis, dan universal mengenai hakikat bahasa. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat bahasa adalah suatu penyelidikan secara mendalam tentang bahasa yang digunakan dalam filsafat, sehingga dapat dibedakan pernyataan filsafat yang mengandung makna dengan yang tidak bermakna. Selanjutnya akan dijelaskan tentang objek filsafat bahasa oleh saudari Sarah Budi Sapira. Kepada saudari Sarah Budi Sapira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Ridwan yang telah memaparkan materi pada part 1, dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada part 2, yaitu mengenai objek filsafat bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata objek mengandung
5 pengertian, yaitu yang pertama, hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Kedua, benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti atau diperhatikan. Yang ketiga, pelengkap dalam kalimat. Yang keempat, hal atau benda yang menjadi sasaran usaha sambilan. Dan yang kelima, yaitu bayangan dari suatu sistem. Dalam konteks ilmu pengetahuan, pengertian yang cocok dari kata objek adalah hal, benda, atau perkara yang menjadi sasaran penelitian atau studi. Biasanya, objek ilmu pengetahuan itu dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Pertama, objek material adalah benda, hal, atau bahan yang menjadi objek, bidang, atau sasaran penelitian. Misalnya, manusia yang menjadi objek material dan ilmu psikologi, biologi, sosiologi, dan sejarah. Yang kedua, objek formal ialah aspek atau sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Dengan demikian, objek material dari filsafat ialah seluruh hal yang ada, baik yang dapat dirasakan maupun tidak, baik yang konkret maupun yang abstrak. Seluruh yang ada itu bisa saja menyangkut keyakinan terhadap Sang Pencipta, alam semesta, manusia, dan segala hal yang berhubungan dengannya, seperti bahasa, seni, hukum, politik, dan sebagainya. Sedangkan objek formal dari filsafat ialah sudut pandang yang menyeluruh sehingga dapat mencapai hakikat objek materialnya, yaitu seluruh yang ada di dunia ini.